Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang mohon maaf, 6 golongan ini positif tidak dapat bantuan tambahan Ramadan dan Hari Raya berupa beras 10 kg, kemudian daging ayam dan juga telur. Tentunya jangan protes ya. Nah, kira-kira 6 golongan yang positif tidak dapat bantuan tambahan Ramadan dan Hari Raya ini siapa saja? Apakah sahabat YouTube semua pemerhati channel Diari Bansos juga salah satu termasuk ke dalam 6 golongan ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak videonya hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang mohon maaf, positif 6 golongan ini tidak dapat bantuan tambahan Ramadan dan Hari Raya berupa beras 10 kg, kemudian daging ayam dan juga telur. Dan yang termasuk ke 6 golongan ini tentunya tidak boleh protes ya, karena memang sudah sesuai aturannya. Ke-6 golongan ini memang tidak diperbolehkan untuk menerima bantuan sosial, termasuk bantuan yang nanti akan segera dicairkan di bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri berupa beras 10 kg dan juga telur plus daging ayam. Nah, kira-kira 6 golongan ini siapa saja? Apakah sahabat YouTube semua juga termasuk salah satu dari 6 golongan ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak videonya hingga akhir. Nah, sahabat itu beberapa hari yang lalu Bapak Menko Perekonomian yaitu Bapak Erlangga Hartarto ini telah menyampaikan bahwasanya untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dan juga kenaikan harga-harga komoditi tertentu tentunya di era bulan suci Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri, pemerintah berencana memberikan bantuan sosial berupa bantuan pangan dalam bentuk barang yaitu beras 10 kg, kemudian daging ayam dan juga telur kepada masyarakat tentunya yang tergolong menengah ke bawah yang terdaftar di dalam DTKS yang masuk ke dalam desil 1 hingga desil 4, di mana para penerima ini sebelumnya sudah tercover ke dalam keluarga penerima manfaat DTKS yaitu Bansos PKH dan juga BPNT ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu ini merupakan kabar yang menggembirakan tentunya bagi keluarga penerima manfaat bantuan PKH dan juga BPNT aktif yang di tahap pertama tahun 2023 ini cair bantuan sosialnya. Karena hampir bisa dipastikan mereka nanti di bulan suci Ramadan atau mendekati Hari Raya Idul Fitri dipastikan akan mendapatkan bansos tambahan berupa beras 10 kg. Info terkini yang kita dapatkan bahwasanya untuk KPM PKH dan BPNT ini nantinya akan mendapatkan bansos pangan berupa komoditi yaitu beras dengan kuantitasnya 10 kg ya sahabat itu. Sedangkan untuk bansos pangan lainnya seperti telur dan juga daging ayam nantinya akan diberikan kepada balita ataupun anak yang berpotensi stunting dengan jumlah penerima kurang lebih 2,1 juta yang mana datanya diambil dari data BKKBN ya sahabat itu. Nah, oleh sebab itu para keluarga penerima manfaat yang nanti bakal mendapatkan tentu ini harus berucap syukur alhamdulillah ya sahabat itu. Karena selain mereka yang dapat, ada tentunya kelompok masyarakat yang tidak bisa mendapatkan bansos pangan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dan juga kenaikan harga pangan. Nah, di channel Diari Bansos telah merangkum ada 6 golongan masyarakat tentunya ataupun golongan keluarga penerima manfaat yang sebelumnya pernah menerima bansos, namun dipastikan 6 golongan ini tidak bisa mendapatkan bansos tambahan ini. Nah, oleh sebab itu disimak terus ya sahabat YouTube, siapa tahu sahabat YouTube semua termasuk salah satu dari ke-6 golongan ini. Nah, sesuai dengan temuan
BPK RI di penyaluran Bansos PKH ataupun BPNT tahun 2022, bahwasanya BPK RI merekomendasikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia agar memerintahkan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk tidak mengusulkan ulang warga atau masyarakatnya yang termasuk 6 golongan ini untuk bisa mendapatkan bansos baik reguler maupun yang non-reguler. Yang reguler tentunya adalah PKH BPNT, yang non-reguler adalah bantuan tambahan seperti bantuan pangan yang nanti akan segera dicairkan oleh pemerintah ya sahabat hidup. Nah, 6 golongan tersebut yang tidak direkomendasikan untuk diusulkan ulang untuk mendapatkan bantuan sosial di tahun 2023 ini, yang pertama adalah golongan masyarakat yang memiliki pekerjaan atau status ASN, yaitu berupa PNS ataupun P3K. Jadi bagi warga masyarakat yang dulunya pernah menerima bansos baik PKH maupun BPNT, namun saat ini statusnya sudah berubah menjadi ASN, maka bisa dipastikan yang bersangkutan tidak akan bisa mendapatkan bantuan tambahan di era Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, yaitu berupa beras 10 kg dan juga telur plus daging ayam ya. Jadi kelompok pertama adalah ASN. Kemudian kelompok kedua adalah tenaga kerja dengan upah di atas upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Jadi apabila ada penerima bansos nih yang punya gaji atau yang jadi karyawan lah istilahnya, namun memiliki gaji di atas UMR, di atas UMP atau UMK, maka bisa dipastikan yang bersangkutan tidak akan bisa mendapatkan bansos tambahan di Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian golongan ketiga adalah golongan keluarga penerima manfaat yang sudah meninggal dunia. Nah, ini bagi yang sudah meninggal dunia tentu tidak akan bisa mendapatkan bansos tambahan di bulan Ramadan dan juga mendekati Hari Raya Idul Fitri ya. Kemudian golongan keempat yang bisa dipositifkan tidak akan bisa mendapatkan bansos tambahan ini adalah golongan masyarakat atau keluarga penerima manfaat yang memiliki jabatan atau usaha yang terdaftar di database administrasi hukum umum atau AHU. Nah, ini biasanya banyak nih ya kejadian para KPM ini KTP-nya dipinjam nih sama orang lain untuk meminjam modal di perbankan atau dipinjam untuk didaftarkan sebagai pemilik CV ya atau pemilik perusahaan lainnya. Nah, padahal yang bersangkutan ini tidak tahu menahu, tapi sama yang minjem ini dijadikan jaminan ataupun dijadikan data sebagai pemilik sebuah CV atau perusahaan. Padahal yang bersangkutan atau si KPM ini tidak tahu menahu. Nah, ini banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, apabila itu terjadi, maka bisa dipastikan si KPM tersebut tidak akan mendapatkan bansos tambahan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian golongan kelima yang dipositifkan tidak akan mendapatkan bansos tambahan ini adalah golongan KPM yang tergolong mampu atau sudah sejahtera tentunya, dan ini kewajiban pemerintah daerah untuk menonaktifkan sebagai penerima manfaat bantuan sosial baik PKH maupun BPNT melalui aplikasi 6NG online tentunya. Kemudian golongan terakhir atau golongan ke-9 yang dipositifkan tidak akan mendapatkan bansos tambahan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri berupa beras 10 kg, kemudian daging ayam dan juga telur adalah golongan keluarga penerima manfaat yang dia juga merapel sebagai pendamping sosial, baik itu TKSK maupun pendamping sosial PKH. Nah, ini memang tidak diperbolehkan. Apabila itu terjadi, maka golongan tersebut harus memilih apakah memilih jabatannya sebagai pendamping atau memilih sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM ya sahabat YouTube. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya keenam golongan yang positif tidak akan mendapatkan bansos tambahan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri berupa beras 10 kg, kemudian telur dan juga daging ayam. Oke, sahabat YouTube, semoga saja pemerhati channel Diari Bansos tidak ada yang termasuk ke 6 golongan ini, sehingga nantinya bisa ditetapkan sebagai penerima bansos tambahan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan bisa dipastikan nanti di mendekati bulan suci Ramadan atau mendekati Hari Raya Idul Fitri, bansosnya akan segera dicairkan ya. Amin. Oke, sahabat YouTube, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih.
Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.